Oke, saya Tiara Angelina sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk membentuk taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Begitu juga di dalam media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan yang telah kita inginkan. Di samping itu juga evaluasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau pergantian bila ternyata proses yang diterapkan dalam proses belajar mengajar tidak dapat mencapai tujuannya. Aspek penting lainnya adalah evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Dengan evaluasi tersebut dapat dilakukan revisi program pembelajaran dan strategi pelaksanaan pembelajaran lainnya. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam belajar mengajar itu telah mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi pembelajarannya tentang menentukan apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau lebih ditingkatkan lagi, menetapkan apakah media itu cost efektif melihat dari hasil belajar siswanya. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran, menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan yang sudah kita inginkan, memuaskan atau tidak, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disambung oleh materi kedua. Macam-macam evaluasi media pembelajaran. Terdapat beberapa macam penilaian dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Setelah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Ada 3 tahapan dalam evaluasi formatif, yaitu A. Evaluasi 1-1. Pada tahapan evaluasi 1-1, dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target media yang dibuat. Kemudian, sajikan media kepada siswa secara individual. Kedua siswa yang dipilih tersebut, satu diantaranya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata dan yang satunya lagi di atas rata-rata. Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada siswa tentang rancangan media baru. Kemudian amati reaksi mereka terhadap media yang dibuat ditampilkan tersebut. Lalu katakan kepada siswa bahwa kalau terjadi kesalahan penggunaan media tersebut bukanlah karena kekurangan siswa, tetapi karena kelemahan media. Usahakan agar siswa bersifat santai dan bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut. Lalu, lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut. Catat lama waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut dan catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut. Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut, lalu lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. B. Evaluasi kelompok kecil. Pada tahapan evaluasi kelompok kecil, perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih tersebut hendaknya dapat mewakili populasi. Kalau kurang dari 10 siswa, maka data yang Anda peroleh kurang bisa menggambarkan populasi target. Apabila lebih dari 20, maka kurang bermanfaat untuk evaluasi kelompok kecil. Usahakan juga siswa yang dapat dipilih tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang pandai, sedang, dan yang pandai.
terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya. Berikan tes awal untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang berkenaan dengan penggunaan media. Lalu tegaskan kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Lalu berikan tes untuk mengetahui sejauh mana sih tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Lalu bagikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya siswa terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, lalu konsisten tujuan dan materi dan cukup tidaknya latihan yang dilakukan. Lalu lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu yang poin C. Evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif. Untuk itu, diusahakan situasi yang mirip dengan situasi yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, dipilih 30 orang siswa dengan berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Pilih siswa sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. Yang kedua, jelaskan kepada siswa maksud uji coba lapangan dan hasil akhir yang diharapkan. Usahakan siswa bersifat rileks atau santai dan berani mengeluarkan pendapat atau penilaian. Ingatkan kepada mereka bahwa uji coba bukan menguji kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai topik yang menggunakan media tersebut. Yang keempat yaitu sajikan media yang sesuai dengan rencana perbuatannya. Dan yang kelima, lakukan post-test untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah penyajian media tersebut. Hasil tes akhir dibandingkan dengan tes awal yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media yang dibuat tersebut. Yang keenam yaitu edarkan tes skala sikap kepada siswa yang dipilih tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap media yang digunakan. Yang ketujuh, yang terakhir lakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai kemampuan awal, skor tes awal dan tes akhir, waktu yang diperlukan perbaikan, dan bagian-bagian yang sulit pengajaran, serta kecepatan sajian dan sebagainya. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak atau tidak dalam situasi-situasi tersebut. Nah, evaluasi semacam inilah yang dinamakan evaluasi sumatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. D. Kriteria evaluasi media pembelajaran. Pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. 2. Persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. 3. Persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. 4. Menarik perhatian peserta didik. 5. Harus dapat dipahami oleh peserta didik. 6. Sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. 7. Kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. 8. Kefaktualan atau tidak ketinggalan zaman. 9. Cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. 10. Skala dan ukuran. 11. Bebas dari ras, suku, dan gender.